saya Melisa Sanjaya Putri, mahasiswa Stikes Panterapih semester 2 tingkat 1. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik head to toe yang bertujuan untuk mengecek kembali kondisi pasien. Sebelumnya saya sudah mengecek catatan keperawatan dari pasien dan juga saya mengeksplorasi diri saya. Saya juga telah memegang konsep atas tindakan yang akan saya lakukan ini. Untuk itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, perkenalkan saya dengan perawat Angel yang akan bertugas dari pukul 7 hingga pukul 14. Nah, sebelumnya bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Dek, untuk mengecek gelang pasiennya. Nomor Perskuko, tanggal lahir 21 Desember 2003. Oh baik, sudah sama ya tanggal lahirnya. Ya. Untuk itu tujuan saya di sini adalah untuk memeriksa pemeriksaan fisik kondisi tubuh adik ya, karena kan semalam adik datang ke sini masih panas dan belum bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik dengan tujuan untuk mengecek apakah kondisi fisik adik ada gangguan lain atau tidak. Sebelumnya untuk waktunya sekitar 40-60 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu, Dek, untuk pemeriksaan ini? Enggak ada ya, berarti untuk itu saya akan segera memulai tindakan pemeriksaan fisik ini. Dimohon keluarga pasien untuk keluar terlebih dahulu ya, karena tindakan ini memerlukan privasi. Saya akan menutup tirai ya, Dek ya, agar nanti adiknya nyaman. Ya. Setelah itu penerangannya sudah cukup sekali ya, Dek ya. Untuk itu saya mohon izin keluar ya, Dek, untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu. Ya, Dek, saya sudah mempersiapkan alatnya. Lalu bagaimana dengan posisi adik? Apakah adik sudah merasa nyaman? Nyaman. Oh baik, kalau begitu saya akan segera memulai tindakan pemeriksaan fisik ini mulai dari kepala ya, Dek ya. Kalau begitu saya permisi ya, Dek, untuk memegang kepalanya untuk mengecek keadaan kepalanya. Untuk ukuran dan bentuk kepalanya normal ya, Dek ya, tidak ada pembengkakan. Lalu untuk kulit kepala dan benjolannya tidak terdapat benjolan ya, Dek ya. Waktu saya tekan begini, apakah ada yang terasa nyeri, Dek, di kepalanya? Tidak ada. Tidak ada rasa nyeri ya. Lalu untuk keadaan kepalanya nggak ada kerontokan ya, Dek ya. Lalu rambutnya dalam keadaan bersih dan tidak ada kotoran. Lalu untuk dehidrasinya saya akan mengecek dengan menekan di dahi adik ya. Permisi. Oh baik, berarti adik tidak sedang dalam keadaan dehidrasi ya. Baik, Dek, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik dengan memeriksa bagian mata adik ya. Untuk itu saya akan mengamati bola mata adik. Oh ya baik, berarti tidak bola mata adik terlihat sejajar ya antara kiri dan kanan, dan juga tidak terdapat eksophthalmus atau pembengkakan bola mata. Lalu saya akan melanjutkan pemeriksaan matanya dengan menggunakan pen light ya, Dek ya. Kalau begitu saya mohon kerjasamanya ya, Dek. Saya akan memeriksa bagian bawah mata adik. Ya, untuk skleranya terlihat berwarna merah, konjungtivanya terlihat berwarna merah normal ya, Dek. Untuk skleranya mohon adik lihat ke atas, Dek. Satunya, oh ya baik, terlihat berwarna normal yaitu putih jernih ya. Lalu untuk pupilnya mohon lihat, Dek. Satunya, ya baik, pupilnya memiliki reaksi yang normal ya, yaitu terlihat mengenai cahaya, yaitu pupilnya mengecil. Saat mata selanjutnya, bisakah adik berganti posisi menjadi posisi duduk, Dek, agar menjadi ya. Apakah adik merasa mampu dengan posisi ini? Mampu. Oh baiklah kalau begitu. Ya baik, Dek, untuk pemeriksaan matanya dilanjutkan dengan pemeriksaan tes buta warna ya, Dek ya, dengan adik menyebutkan angka yang ada di warna tersebut. Pertama, dia bisa sebutkan angkanya berapa? 12. Ya baik. Lalu ini angka berapa ya, Dek? 8. Oh baik sekali ya, Dek, ternyata pintar ya. Ini berapa, Dek? 29. Wah hebat sekali ya, Dek, ternyata tidak buta warna. Lalu ini, Dek? 5. Ya baik sekali, ternyata Adik sudah ini ya, tidak buta warna ya. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan fisik hidung ya, Dek ya. Saya akan mengecek kebersihan hidung adik dengan menggunakan pen light. Untuk itu mohon kerjasamanya ya, Dek ya.
Mohon maaf, saya akan melebarkan hidung adik ya untuk mengecek kebersihannya. Baik, hidungnya bersih ya Dek ya, tidak ada kotorannya dan tidak ada polipnya ya Dek ya. Adik sedang tidak pilek juga kan, berarti tidak terlihat ada ingusnya. Lalu septumnya juga terlihat ada di tengah ya Dek, berarti semuanya terlihat normal dan dalam keadaan bersih. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan indera penciuman adik ya Dek ya. Adik dimohon untuk menutup kedua mata adik karena saya akan mengetes hidung adik dengan berbagai penciuman. Mohon adik untuk menutup matanya, lalu menutup sebelah hidungnya adik menggunakan tangan adik. Ya baik, saya akan memberikan bau-bauannya Dek ya. Mohon adik untuk menyebutkannya. Ini bau apa Dek? Tembakau. Ya baik. Lalu yang ini bau apa Dek? Kopi. Ya baik. Lalu ini bau apa Dek? Kunyit. Ya baik sekali adik. Mohon untuk sebelahnya Dek gantian hidungnya ditutup. Ya baik, silakan sebutkan kembali Dek apa? Tembakau. Ya baik. Lalu? Kopi. Ya baik. Lalu ini Dek? Kunyit. Ya baik sekali. Baik Dek, sudah selesai untuk pemeriksaan itunya. Mohon adik membuka matanya, sudah selesai. Ya baik. Setelah untuk pemeriksaan hidungnya sudah selesai ya Dek ya. Untuk itu saya akan melanjutkan pemeriksaan mulut dan faring. Mulut pasien terlihat simetris dan juga normal. Lalu untuk bibirnya pada pasien terlihat tidak ada pecah-pecah dan juga tidak ada pembengkakan sehingga bibir dan mulut pasien terlihat normal. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan pada gigi dan lidah adik ya Dek menggunakan penlight lagi. Untuk itu adik tolong buka mulutnya karena saya akan memeriksa kebersihan gigi dan juga lidah. Baik, Dek. Ya baik, ternyata keadaan mulutnya dalam giginya keadaan bersih dan juga teratur. Lalu untuk lidahnya Dek mohon menjulurkan lidahnya. Oke baik, tidak ada pembengkakan dan juga tidak ada, coba lagi Dek, sekali lagi, tidak ada tonsil ya Dek. Ya baik, ternyata semuanya dalam keadaan normal. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan ini yaitu dengan indera perasa adik ya. Dengan saya akan memberikan berbagai rasa. Nanti adik silakan menebak rasanya ya. Kalau begitu dimohon adik untuk menutup matanya terlebih dahulu. Lalu saya akan memberikan rasa, silakan adik menebaknya terlebih dahulu ya. Mohon untuk menjulurkan lidah ya Dek. Nanti adik silakan menyebutkan rasanya pada sesuatu yang saya berikan ini. Mohon Dek untuk menjulurkan lidahnya. Sedikit lagi Dek, lidahnya dijulurkan lagi. Baik, rasa apa ya Dek? Asam. Ya baik. Lalu selanjutnya mohon Dek untuk menunjukkan lidahnya. Rasa apa Dek? Pahit. Ya baik. Lalu selanjutnya rasa apa Dek? Manis. Ya baik. Mohon Dek untuk membuka matanya karena sudah selesai. Ternyata indera pengecap adik baik ya Dek ya, mampu mengecap seluruh rasa. Ya baik Dek, saya akan melanjutkan pemeriksaan bagian telinga ya Dek. Untuk itu saya akan memeriksa menggunakan penlight ini ya. Saya akan mengecek kebersihan dan juga keutuhan gendang telinga dari adik. Untuk itu saya akan melihat dulu yang sebelumnya. Baik, terlihat normal ya Dek, gendang telinganya juga utuh dan juga tidak berbau, tidak ada pembengkakan dan jumlah sekretnya dalam keadaan normal. Lalu saya akan memeriksa aurikel adik ya. Apakah rasa sakit Dek? Sedikit ditekan. Apakah sakit yang juga ditekan? Tidak. Ya, baik. Berarti semuanya dalam keadaan normal ya Dek ya? Tidak ada infeksi telinga bagian dalam juga. Saya akan melanjutkan pemeriksaan ketajaman pendengaran adik ya. Untuk itu adik dimohon untuk menutup matanya agar saya dapat melakukan pemeriksaan. Apakah adik mendengar sesuatu Dek? Mendengar. Ya baik. Untuk satunya, apakah adik mendengar sesuatu? Iya. Ya baik. Berarti semuanya dalam keadaan normal ya Dek. Pendengaran adik juga tajam dan juga tidak menderita infeksi ataupun ada gangguan yang lain. Ya baik Dek, sudah selesai, mohon dibuka ya Dek matanya. Ya baik, untuk selanjutnya saya akan memeriksa bagian leher adik ya.
Untuk itu saya akan melihat apakah terdapat luka atau jejak pada leher adik ya. Baik, tidak ada luka maupun jejak ya dek ya. Berarti adik mampu untuk menengok kanan menengok kiri dek, coba secara perlahan ya. Baik, apakah ada nyeri atau sakit begitu dek? Enggak ada. Enggak ada, berarti semua dalam keadaan normal ya dek. Untuk itu saya akan melanjutkan pemeriksaan dengan berpindah ke bagian belakang adik ya, agar pemeriksaannya berjalan secara maksimal. Jika ada nyeri nanti mohon menyampaikan ya dek ya saat diperiksa. Apakah terasa nyeri dek? Enggak. Ya baik, sampai sini tidak ada nyeri ya dek ya? Enggak ada. Ya baik, untuk itu saya akan melanjutkan pemeriksaan ya dek. Ya dimohon adik untuk menelan ludah dek. Ya baik, semuanya bekerja secara normal ya dek, tidak ada gangguan lain. Untuk itu saya akan memulai pemeriksaan menggunakan stetoskop ya dek. Baik, semuanya normal ya dek, tidak ada gangguannya. Baik dek, saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik ekstremitas bagian atas ya dek ya. Untuk itu saya akan melihat lengan adik untuk melihat apakah ada pembengkakan atau deformitas yang lain. Satunya dek, tidak ada pembengkakan ataupun deformitas yang lain ya dek ya. Untuk itu semuanya normal. Lalu kemudian melanjutkan pemeriksaan ini dengan menekan otot tangan adik di luar. Apakah terdapat nyeri dek? Enggak. Nah, di sini apakah terdapat nyeri atau sakit dek? Enggak. Satunya tidak ada ya dek ya? Enggak ada. Ini lagi. Enggak ada. Tidak ada ya dek, berarti semuanya normal. Lalu kemudian saya akan melanjutkan dengan mengetes kekuatan otot adik. Untuk itu gimana dek untuk begini dek? Ya gimana untuk memberi perlawanan dek? Oh ya baik, untuk itu kekuatan ototnya 5 ya dek ya, karena dek mampu untuk memberikan perlawanan tangan kepada penguji. Lalu untuk selanjutnya yaitu saya akan mengetes tes refleks otot adik ya. Untuk itu saya akan memegangnya di sini. Tidak ada refleks ya dek ya. Lalu untuk satunya ya dek. Baik, tidak ada refleks juga ya dek ya. Lalu selanjutnya saya akan mengetes untuk otot yang bagian sini ya dek. Baik. Di sini mohon dilemaskan saja ya dek ya, tidak usah kaku ya dek, lemas ya dek. Baik, tidak ada gangguan ya dek. Lalu selanjutnya ini lemas saja ya dek ya tangannya. Ini dek, tidak usah kaku ya dek. Lalu untuk satunya lagi saya akan mengetes yang sebelah sini dek. Jadi ini lemas saja ya dek ya. Kita dapat ya dek. Satunya lagi tidak dapat juga. Baik, demikian semua bagian lengan kiri dan kanan, kiri maupun kanan pada adik terlihat normal ya dek ya, tidak ada pembengkakan dan juga respon pada refleksnya bagus, dan juga tidak ada deformitas atau kreptasi yang lain. Ya baik dek, untuk melanjutkan pemeriksaan ini mohon untuk menaikkan bajunya ya dek ya, agar saya dapat memeriksanya dengan baik. Ya baik dek, itu saya akan mengamati bentuk dada dari pasien terlihat normal dan juga tidak ada pembengkakan yang lainnya. Kemudian saya akan mengkaji kesimetrisan paru-paru dari adik. Mohon untuk menarik nafas dek, kemudian hembuskan. Sekali lagi dek, hembuskan. Ya baik, nggak ada kondisi paru-paru dari pasien adalah simetris, terlihat dari tangan saya yang naik dan turun bersamaan pada saat adik menarik nafas dan juga menghembuskan nafas. Kemudian saya akan menghitung pernafasan dari adik selama semenit. Untuk itu saya akan menghitung pernafasan adik.
Ya baik Dek, sudah semenit ya Dek. Untuk itu pernafasan Adik selama semenit yaitu 20 kali per menit ya Dek ya. Untuk itu selanjutnya saya akan memeriksa paru-paru bagian dada Adik dengan menggunakan teknik perkusi, yaitu dengan mengetuk dada Adik. Untuk itu mohon maaf ya Dek ya. Ya, baik, semuanya tidak normal ya Dek ya, karena suara yang dihasilkan adalah sonar. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan teknik auskultasi ya Dek ya. Untuk itu saya akan menempelkan tangan di sini, lalu Adik mohon untuk menarik nafas panjang Dek. Lalu saya menghembuskan ucapan 77 secara perlahan. 77. Sekali lagi Dek, hembuskan nafas, tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan dengan mengucapkan 77. 77. Ya baik Dek, sebenarnya tidak normal ya Dek ya. Premitus vokal Adik juga normal. Untuk itu pemeriksaan ya baik Dek, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa getaran pada paru-paru Adik ya. Untuk itu sebaiknya Adik untuk melepaskan bajunya saja ya, agar nanti saya dapat memeriksa dengan baik. Untuk itu saya bantu Dek. Ya baik, terima kasih ya Dek. Malu ya Dek. Ya baik Dek. Dan selanjutnya saya akan memeriksa Adik, mohon untuk menarik nafas Dek, menarik nafas panjang dan ucapkan 77 ya Dek. 77. Ya, baik. Lagi Dek, sekali lagi. 77. Ya baik. Sekali lagi Dek. 77. Sekali lagi Dek. 77. Ya baik. Premitus suara Adik terlihat normal ya Dek ya. Baik Dek, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu saya akan mendengarkan nafas Adik menggunakan stetoskop ya Dek. Mohon Adik menghembuskan, menarik nafas Dek. Menghembuskan perlahan. Ulangi lagi Dek, tarik nafas. Hembuskan secara perlahan. Lagi Dek. Satunya lagi Dek. Lagi Dek. Ya baik. Dari pernafasan Adik terlihat normal ya Dek, tidak ada suara wheezing ataupun suara bantuan penyempitan jalan nafas yang lain. Untuk itu saya akan melanjutkan pemeriksaannya yaitu dengan auskultasi resonansi ya Dek ya. Jadi saya akan melanjutkan pemeriksaannya yaitu dengan mendengarkan vokal resonansi ya Dek. Untuk itu Adik nanti menghembuskan nafas panjang, menarik nafas panjang dan juga mengucapkan 77 kembali dengan suara yang dalam ya Dek. Begitu, silakan menarik nafas Dek dan hembuskan dan mengucapkan 77. 77. Ini Dek. 77. Satu lagi Dek. 77. Satu lagi Dek. 77. Satu lagi Dek. 77. 77. Baik. Suara yang terdengar pada paru-paru kanan dan kiri yaitu sama, sehingga tidak ada gangguan pernafasan pada pasien. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan jantung ya Adik ya. Pertama saya akan melakukan teknik inspeksi untuk melihat ictus cordis pada pasien. Pertama saya akan mencari ictus cordis pada pasien yaitu pada ICS keempat. Ya, di sini yaitu terdapat ictus cordis pasien. Ictus cordis pada pasien tidak terlihat dan kemudian saya akan melakukan teknik palpasi yaitu menggunakan 3 jari saya untuk merasakan denyut pada ictus cordis. Denyut ictus cordis pada pasien teraba kuat. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mengetahui batas jantung yaitu dengan menggunakan teknik perkusi atau mengetuk. Pertama saya akan mencari batas jantung pada ICS pertama.
Ya, suaranya terdengar sonar ya Dek ya. Lalu kemudian saya akan turun pada ICS kedua. Di sini didapatkan suaranya sudah mulai redup, sehingga batas atas jantung pasien adalah pada ICS kedua. Lalu kemudian saya akan mencari batas kanan jantung pasien, yaitu pada ICS kedua. Saya akan sedikit geser ke kanan. Ya, di sini masih terdengar suara sonar. Kemudian saya akan geser lagi pada sebelah tulang sternum, karena pada tulang sternum kita tidak boleh mengetuknya. Ya, pada bagian ini saya sudah mendapatkan suara redup, sehingga batas kanan jantung pasien yaitu pada ICS kedua, linea sternalis dextra. Kemudian selanjutnya saya akan mencari bagian bawah jantung pasien, yaitu dari ICS kedua. Kemudian saya akan turun pada ICS ketiga. Ya, di sini suaranya redup, sehingga posisi jantung pasien adalah pada ICS ketiga. Kemudian saya akan turun pada ICS keempat. Ya, di sini juga didapatkan suaranya redup, sehingga saya akan turun pada ICS kelima. Pada ICS kelima suaranya terdengar sonar, sehingga batas bawah jantung pasien adalah pada ICS keempat. Kemudian saya akan mencari batas kiri jantung pasien, yaitu dari batas bawah jantung ini pada ICS keempat. Kemudian saya akan mencari batas jantung pasien pada batas kiri jantung pasien, yaitu dari ICS keempat. Saya akan geser ke kiri. Kemudian saya akan mencari suara yang sonar. Ya, pada bagian ini didapatkan suaranya sudah sonar. Maka batas kiri pasien adalah pada ICS keempat, midclavicular sinistra. Ya, setelah didapatkan batas-batas jantung pada pasien, maka selanjutnya saya akan menggunakan teknik auskultulasi untuk mendengarkan katup jantung pada pasien. Ya, dengan menggunakan stetoskop saya akan mendengarkan katup aorta dari pasien terlebih dahulu. Dari ICS kedua, kemudian 2 cm dari linea sternalis dextra. Di sini terdapat katup aorta. Ya, bunyi pada katup aorta pasien adalah terdengar redup, S1 S2 tunggal, dan juga iramanya teratur. Kemudian saya akan dari ICS kedua saya akan mencari katup pulmonal, yaitu dari ICS kedua turun pada ICS ketiga. Ya, pada ICS ketiga ini adalah katup pulmonal. Ya, suara yang terdengar adalah bunyinya redup, S1 S2 tunggal, dan iramanya teratur. Kemudian saya akan mencari katup mitral, yaitu pada ICS keempat. Geser sedikit. Ya, di sini terdapat katup mitral, yaitu suaranya terdengar redup, S1 S2 tunggal, dan juga iramanya teratur. Kemudian dari ICS keempat ini saya akan sedikit geser ke sini. Ya, di sini adalah terdapat katup tricuspidalis. Ya, tricuspidalis sinistra, clavicula sinistra. Ya, di sini suaranya juga terdengar redup, S1 S2 tunggal, dan juga iramanya teratur. Ya, setelah saya mengkaji bunyi ini, maka saya juga akan mengecek heart rate atau jumlah denyut nadi pasien. Saya akan mengkajinya selama 1 menit.
Ya, baik. Setelah saya kaji selama 1 menit, heart rate pada pasien yaitu 80 kali per menit, iramanya teratur, dan juga denyutan pada apex dan nadi yaitu sama, sehingga pasien tidak mengalami anemia. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian paru posterior pasien. Dimohon Ade untuk kembali merubah posisi menjadi duduk dan membelakangi saya. Ya, baik. Kemudian saya akan mengamati bentuk antara posterior dan anterior pasien. Terlihat bahwa diameter antara posterior dan pasien adalah normal, yaitu 2:1. Kemudian saya akan melakukan teknik untuk mengetes kesimetrisan antara paru-paru. Ayo Dek, tarik nafas dan hembuskan. Ya, baik. Sekali lagi Dek, tarik nafas, hembuskan. Ya, baik. Sekali lagi Dek, tarik nafas dan hembuskan. Ya, baik. Semuanya terlihat normal ya. Kemudian saya akan mengamati kolumna vertebralis pasien. Ya, terlihat bahwa kolumna vertebralis pasien adalah lurus, artinya normal. Kemudian saya akan melakukan teknik palpasi. Ya, terlihat bahwa dari atas sampai bawah kolumna vertebrata pasien adalah normal, yaitu lurus. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan vokal permus. Mohon Adik untuk menarik nafas dan ucapkan 77. 77. Ya, baik. Sekali lagi Dek, tarik nafas panjang dan hembuskan, ucapkan 77. 77. Baik. Sekali lagi Dek. 77. Ya, sekali lagi Dek. 77. Sekali lagi Dek. 77. Baik, sekali lagi Dek. 77. Ya, baik. Getaran yang terdapat yang dirasakan pada metakarpal adalah sama, sehingga pengembangan pada paru-paru adalah sama. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan teknik perkusi pada kolumna pada bagian posterior pasien. Pada bagian ini terlebih rendah ya, karena terdapat limfa. Ya, baik. Semuanya normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan teknik auskutulasi, yaitu dengan menggunakan stetoskop. Mana Dek itu menarik nafas dan menghembuskannya Dek. Ya, baik. Sekali lagi Dek. Ya, baik. Sekali lagi Dek. Baik. Sekali lagi Dek. Ya, hembuskan lagi Dek. Ya, baik. Terdengar suaranya yaitu normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan teknik vokal primitus, yaitu dia tarik nafas panjang dan ucapkan 77 lagi Dek. 77. Selanjutnya Dek. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Ya, baik. Dengan demikian proses pemeriksaan pada bagian posterior sudah selesai. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan bagian abdomen. Mohon Adek untuk merubah posisinya menjadi tiduran lagi Dek. Apakah posisi sudah nyaman Dek? Posisi yang sudah nyaman, maka saya akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian abdomen ya Dek. Untuk pertama saya akan melakukan inspeksi pada bagian abdomen untuk mengetahui apakah abdomen pasien normal atau tidak. Yang pertama saya akan melihat misi ya Dek.
saya akan melihat inspeksi pada bagian abdomen pasien tidak terlihat adanya jejas ataupun bekas operasi, dan juga perut pada bagian abdomen pada bagian pasien yaitu simetris, dan juga dindingnya tidak terdapat edema atau pembengkakan pembuluh darah. Kemudian pada abdomen pasien juga tidak terdapat alat bantu apapun, sehingga abdomen pasien adalah normal. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan teknik pemeriksaan fisik, yaitu teknik auskultasi pada bagian abdomen. Ya, dengan menggunakan stetoskop, saya akan mengkaji suara bising usus selama 1 menit. Stetoskop ini akan saya letakkan di antara pusar dan epigastrik. Saya akan mengkajinya selama 1 menit. Sudah 1 menit lagi. Itu hasil pemeriksaan auskultasi kebisingan usus adalah didapatkan 12 kali per menit. Ini merupakan jangka yang normal. Untuk itu selanjutnya saya akan melakukan teknik perkusi untuk memastikan apakah terdapat penumpukan cairan pada bagian abdomen pasien. Baik, suara yang dihasilkan yaitu timpani ya. Baik, tidak ada suara hipertimpani ataupun suara redup, sehingga pasien dalam keadaan normal dan tidak mengalami penumpukan cairan. Untuk memastikannya lagi, saya mohon untuk pasien miring ke sebelah kiri. Apa ya, begini. Ya, baik. Mohon yang nyaman ya, Dek ya. Ya, baik, saya akan memeriksa untuk melakukan teknik perkusi lagi untuk memastikan apakah ada penumpukan cairan atau tidak. Baik, suara yang dihasilkan adalah timpani ya, maka normal. Lalu kemudian mohon Dek balik ke sebelah kiri. Mohon untuk agak mundur lagi sedikit, Dek. Ya, baik. Saya akan mengecek ya, Dek. Baik, suara yang dihasilkan juga timpani, maka kondisi pasien adalah normal. Mohon kembali berbalik lagi, Dek. Ya, baik. Kemudian selanjutnya saya akan memastikan lagi apakah adik terdapat penumpukan cairan atau tidak, maka saya akan melakukan teknik sitting down, yaitu dengan ini saya akan mendorong bagian kiri untuk melihat apakah ada cairan atau tidak. Baik, tidak ada cairan yang bergerak dan juga tidak ada cairan yang teraba pada tangan kanan saya, sehingga pasien dalam keadaan normal dan tidak mengalami asitesis. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan teknik palpasi untuk mengetahui nyeri ringan pada pasien. Yang pertama saya akan melakukan teknik palpasi pada bagian ilium. Bagian ini. Kalau nanti ada nyeri silakan menyampaikan ya, Dek ya. Apakah nyeri, Dek? Ya, baik, berarti pasien dalam keadaan normal dan tidak mengalami nyeri. Lalu selanjutnya saya akan melakukan teknik ini pada seluruh area abdomen. Kalau ada yang nyeri nanti mohon disampaikan ya, Dek ya. Ya. Masih ada yang nyeri, Dek? Tidak nyeri. Nah, ya, baik. Berarti pasien tidak mengalami nyeri ringan.
Selanjutnya pada bagian genitalia dan anus pasien tidak ada fisura, fistula maupun hemofrit eksternal. Kemudian pada bagian kelamin pasien juga tidak terdapat penyakit menular seksual, jamur maupun infeksi kelamin. Kemudian pengeluaran cairan pada alat kelamin dan area genitalia pasien normal. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik ini pada bagian ekstremitas bagian bawah. Maaf ya dek, saya buka selimutnya terlebih dahulu. Ya, karena lengannya panjang, saya akan menggulungnya terlebih dahulu agar saya dapat memaksimalkan dalam memeriksa. Ya, terlihat bahwa tulang pada pasien yaitu normal, tidak ada pembengkakan pada area dorsalis, tidak ada edema pada area dorsalis maupun area tulang keras. Ya, yang selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Mohon nanti kalau ada yang merasa nyeri, nanti adik menyampaikannya ya. Saya akan mulai dari sini. Apakah ada yang nyeri di sana sini? Enggak. Baik, untuk sini. Apakah ada yang nyeri, Dek? Enggak. Tidak, berarti saya tadi juga mengecek bagian tanus otot. Untuk selanjutnya saya akan melakukan dengan teknik gerak refleks pada otot patella pasien. Saya akan menggunakan hammer kecil ini. Mohon maaf Dek kakinya. Yang ini lemas saja ya Dek kakinya Dek, lemas ya. Lemas ya. Baik, tidak ada respon. Namun tidak apa-apa. Lalu satunya lagi. Lemas saja ya Dek ya. Tidak ada respon, tidak apa-apa. Baik, terus selanjutnya saya akan melakukan tes refleks pada otot Achilles. Ini yang satunya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks bagian telapak kaki pasien yaitu dengan menggunakan teknik Babinski. Yang pertama itu ya. Mohon maaf. Baik, sudah baik. Kemudian satunya Dek. Ya, baik. Ternyata refleksnya baik ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan teknik pemeriksaan kuku dan kulit. Terlihat bahwa kuku pasien pada ekstremitas bawah yaitu normal, tidak berjamur dan juga bagus. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa pada kuku bagian tangan ya Dek ya. Oh ya, saya akan menentukan posisinya terlebih dahulu. Mohon maaf Dek. Lalu saya akan ya normal ya, bentuknya juga normal. Lalu saya akan mengecek untuk menekan melihat warnanya kembali pada waktu ya baik. Warna merahnya bisa kembali dalam waktu 1-2 detik ya. Satunya ya juga semuanya normal. Kemudian pada pemeriksaan kulit, kulit pada pasien tidak mengalami kuning, warnanya normal, dan juga pada kulit pasien tidak terdapat jamur, kurap maupun panu, namun tidak di bagian punggungnya terdapat tanda lahir yang terlihat seperti kurap. Lalu selanjutnya warna kuku pada pasien saat ditekan warnanya mampu kembali dalam waktu 1-2 detik sehingga kulit dan kuku pasien normal. Untuk pemeriksaan fisik ini sudah selesai ya Dek ya. Bagaimana perasaan Adik saat pemeriksaan fisik tadi? Apakah melelahkan? Iya. Ya biasa ini istirahat ya Dek ya. Untuk itu terima kasih Adik ya. Adik tadi selama pemeriksaan fisik Adik sangat kooperatif, dapat bekerja sama dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan kembali lagi ya Dek ya pada pukul 12 untuk memberikan Adik makan siang. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan atau yang Adik membutuhkan sesuatu, silakan tekan bel yang ada di atas ya Dek ya. Untuk itu saya akan membuka tirai ya Dek ya. Ya baik, untuk warga pasien dimohon masuk, sudah diperbolehkan masuk, pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya Bu ya. Untuk itu saya mohon izin ya Dek ya, untuk keluarga juga, saya akan kembali ke ruang perawat terlebih dahulu.